Tidak penting seberapa lama bermain yang kamu dapat, yang terpenting adalah bagaimana kamu menggunakan momen itu untuk membuktikan diri. Dan malam tadi, Beckham Putra Nugraha menjawab kepercayaan itu dengan luar biasa. Beckham main 21 menit dan itu waktu yang terbilang singkat. Orang melihat jika Beckham punya potensi besar untuk jadi bagian penting dari skuad tim Garuda di era Patrick Kluivert. Tak hanya Beckham, pemain timnas lain juga mendapatkan sorotan khusus. Oleh jelas tak terbantahkan kan, saat media Belanda bahkan menyamakannya dengan rekor Pele. Dan inilah cerita di balik sorotan dunia pada keberhasilan timnas Indonesia yang baru saja meletakkan satu kakinya ke round 4 yang secara otomatis membuka langkah tim Garuda menuju Piala Dunia. Siapa yang menyangka pemain yang awalnya tak dipanggil Patrick justru mencuri perhatian Patrick di TC, yang kemudian membuat sosoknya jadi andalan Patrick di laga kontra Cina. Malam tadi di GBK, Beckham mungkin tak dimainkan sejak awal laga. Tapi saat dirinya diturunkan di babak kedua, dan meski waktu bermainnya singkat, kontribusinya langsung terasa. Visi bermain, akselerasi, dan kontrol bola yang dia tampilkan menunjukkan kualitas yang sudah lama dinanti publik sepak bola Indonesia. Beckham tidak datang untuk bermain-main. Ia datang untuk memberi sinyal bahwa generasi baru Indonesia telah siap bersaing di level tertinggi Asia. Lihatlah salah satu momen berkelas dari Beckham yang langsung memberikan umpan kunci pada Kevin Dick yang hampir saja menjadi gol. Sederhananya, Beckham membuktikan tidak penting seberapa lama waktu bermain yang diberikan oleh seorang pelatih. Yang terpenting adalah saat seorang pelatih memberikan kesempatan bermain, kamu harus membuktikan itu. Sementara Beckham yang mencuri hati fans Indonesia, dunia punya nama lain yang mereka soroti, Olke Romeni. Gol penalti oleh ke gawang Cina memang jadi penentu kemenangan. Tapi lebih dari itu statistik dan sejarahnya membuat media Belanda dan media dunia terpana. Dari Belanda, media Football Nederland menyebut Ole sebagai pemain keturunan Indonesia pertama yang mampu mencetak 3 gol dalam 3 laga debut di ajang kualifikasi Piala Dunia. Sebuah catatan yang sangat langka, bahkan menyebutnya menyamai rekor milik Pele yang juga mencetak gol di 3 laga awal bersama timnas Brazil saat masih berusia 17 tahun. Saat itu, Pele mencetak gol dalam laga debut bersama Brazil dan terus mencetak gol di pertandingan-pertandingan awalnya termasuk hat-trick di semifinal dan gol di final Piala Dunia 1958 di usia 17 tahun. Sedangkan Ole Romeni mencetak 3 gol dalam 3 laga pertamanya bersama timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Enggak mengherankan jika media-media di Belanda dan Asia menyebut pencapaian Ole sebagai sesuatu yang langka dan luar biasa. Lihatlah sorotan dari media dunia seperti Ford 433 soal keberhasilan tim Garuda untuk mengalahkan Cina. Atau sorotan dari media statistik Dubai Swauka yang menyoroti 3 gol Ole di 3 gol pertamanya. Lalu ada media internasional Insta Football Zone, hingga ESPN yang menuliskan artikel Red Hot Ole Romeni keeps in this FIFA World Cup dream very much alive. Selain membawa Indonesia memastikan langkah ke round 4, kemenangan kontra Cina juga membuat ranking timnas melesat. Sebelum pertandingan, peringkat timnas di ranking FIFA adalah 123 dan setelah pertandingan kontra Cina, ranking kita naik ke peringkat 117 dunia. Kenaikan plus 6 tingkat, ini merupakan salah satu kenaikan peringkat tercepat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dan menunjukkan dampak besar dari kemenangan di ajang resmi seperti kualifikasi Piala Dunia. Jadi yang bingung kenapa ranking kita melesat? Itu karena kemenangan atas tim sekelas Cina yang ada di ranking 88. Dunia membuat nilai kemenangan Indonesia menjadi lebih besar secara koefisien FIFA. Ini karena sistem ranking FIFA berbasis poin menghitung. Dan karena Indonesia mengalahkan tim dengan ranking jauh lebih tinggi di ajang resmi, hasilnya langsung mempengaruhi klasmen global. Sebagai produk lokal Persib Bandung, Beckham sudah lama jadi sorotan sejak usia muda. Tapi malam itu di GBK, ia benar-benar naik level. Tak hanya jadi pemain muda bertalenta, kini Beckham resmi menyandang status sebagai pemain timnas senior Indonesia. Ini adalah momen yang mengharukan. Dan usai peluit panjang dibunyikan di Stadion GBK, Beckham Putra Nugraha terlihat menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia bukan menangis karena kesedihan, tapi karena kebanggaan dan haru. Debut di timnas senior adalah mimpi semua pesepak bola muda dan Beckham melakukannya dengan penuh makna. Beckham mungkin hanya diberi waktu sekitar 20 menit, tapi ia bermain penuh percaya diri di laga debut. Tampil tenang di tengah tekanan dan beberapa kali ikut membangun serangan. Memperlihatkan skill, visi, dan chemistry dengan pemain timnas lain seperti Kelvin Verdong hingga Kevin Dick. Sekali lagi, meski bukan pencetak gol atau assist, Beckham memberi kesan kuat anak muda ini siap bersaing di panggung besar.
Persib Bandung sukses menutup Liga 1 musim ini dengan manis. Pada laga pemungkasnya, Maung Bandung sukses mengalahkan Persisolo dengan skor 3-2. Laga Persib Bandung versus Persisolo yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api membuat ribuan bobotoh memadati laga tersebut. Di atas lapangan, kedua tim berupaya menampilkan permainan terbaiknya. Mark Lok CS turun ke lapangan dengan penuh percaya diri, apalagi mereka sudah menyandang status juara Liga 1 musim ini. Sementara tim tamu juga tidak ingin hanya menjadi penggembira di laga itu. Mereka tetap berupaya mengganggu pesta juara Mau Bandung di kandangnya. Namun nampaknya Persib Bandung masih sangat tangguh untuk Persisolo. Pendukung Persib Bandung menggelar perayaan besar usai resmi menyabet gelar juara Liga 1 musim ini. Gelar ini juga menandai penambahan simbol 4 bintang pada logo Persib sebagai representasi keberhasilan meraih 4 trofi juara. Bagaimana keseruan konfu bobotoh para pendukung? Serangkaian kegiatan akan berlangsung selama 2 hari pada akhir pekan, Sabtu dan Minggu 24 sampai 25 Mei 2025. Bahkan ada 4 lokasi utama di kota Bandung yang menjadi saksi euforia perayaan Persib juara Liga 1 yang diikuti oleh seluruh bobotoh. Sejumlah ruas jalan utama di kota Bandung juga ditutup sementara waktu untuk mendukung lancaran agenda acara tertentu. Setelah laga penutup Persib menjamu Persisolo di Stadion GBLA malam tadi, ada konfu spontan dari para bobotoh, yang mana Pemkot Bandung menerapkan pembatasan waktu konfu ini hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Kebijakan tersebut guna mengantisipasi agar pawai spontan ini berjalan aman dan lancar, serta agar tidak terlalu larut malam. Acara Pesta Juara kembali dimulai dengan agenda konfu resmi seluruh bobotoh dan tim Pangeran Biru. Dari titik start Balai Kota Bandung yang berakhir di titik finish Gedung Santai Bandung pada hari ini. Adapun rute parade juara yakni dari Jalan Wastuk Cana Lalu ke Jalan LLRE Madinata dan Jalan Insinyur Hajuanda Dago persimpangan Jalan Sulanjana, berlanjut belok ke arah Gedung Sate Jalan Diponegoro serta Jalan Cilamaya dan terakhir masuk pintu belakang Gedung Sate. Selain itu, Ketua Umum Viking Persib Club Tobias Ginanjar mengatakan acara Hajat Baruda di Tegalega merupakan salah satu bentuk syukur bobotoh dalam menyebut prestasi Persib juara Liga 1. Tobias pun juga mengatakan jika acara di Tegalega tersebut bertujuan sebagai upaya memecah kerumunan massa saat pawai juara Persib Bandung. Dinas Perhubungan Kota Bandung sampai menghentikan seluruh operasional bus wisata Bandros pada Minggu 25 Mei 2025 seiring dengan digelarnya pawai Persib juara. Hal ini disampaikan Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Angkutan Disub Ade Surya yang menyebutkan 3 stasiun Bandros tidak memungkinkan untuk tetap beroperasi karena padatnya lalu lintas dan konsentrasi massa. Kita kan ada 3 stasiun di alun-alun Braga dan Kasibu. 3 titik ini tidak memungkinkan untuk beroperasinya Bandros. Jadi pada hari ini kita hentikan dulu pelayanan wisatanya, kata Ade di Pendopo, Kota Bandung. Selain itu, 2 unit bus digunakan dalam rombongan pawai. Adapun mengimbau para bobotoh agar tidak menaiki Atabus demi keselamatan bersama. Selain Bandros, operasional Transmetro Bandung juga terganggu. Dari pengalaman sebelumnya kita tahu bakal bawa kemana-mana jadi lautan biru, ujar Ade. Layanan penyewaan sepeda wisata Bose juga ikut dihentikan sementara, kecuali yang berada di kawasan Sumarekon yang dinilai tidak terdampak langsung pawai. Di sisi lain, ini menjadi pengalaman pertama untuk Tirone Del Pino dikarenakan ia tak menjadi bagian dari Persib saat juara musim lalu. Dengan bahagia sambil memegang piala di atas Bandros, ia terlihat begitu girang bisa merayakan pesta juara Persib bersama para pendukung Mau Bandung. Sementara itu, keberhasilan Persib meraih juara ini juga menjadi sorotan pihak asing. Media asing Football Trap mengaku keberhasilan Persib begitu mengejutkan mengingat ada tangan dingin Bojan Honda yang membawa Persib tampil konsisten di seluruh pertandingan. Kedalaman skuad dan kerjasama tim berhasil mengatasi tantangan yang ada dari mulai cedera, sanksi komisi disiplin PSSI, hingga padatnya jadwal pertandingan. Persib mampu mempertahankan performa tingkat tinggi baik di laga kandang maupun tandang, tulis Football Tribe. Media asing itu pun menyoroti bagaimana Persib tetap mempertahankan skuad juaranya meski ada beberapa pemain yang hengkang. Persib membangun formula yang sudah terbukti, hanya dengan melakukan penyesuaian kecil tapi efektif untuk mengamankan gelar juara back-to-back. Lanjut laporan tersebut. Persib Bandung baru kalah di 3 pertandingan sepanjang musim, termasuk kekalahan menyakitkan dari Balut United yang membuat Persib harus menunda gelar mereka.